Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Hari ini variasi saya baca kitab Bidayatul Hidayah, ditulis oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, wafat 1111. Ada kritikan terhadap kitab ini tentang beberapa yang tidak sahih, dan pasti saya tidak akan sampaikan di sini. Saya akan pilih saja. Adabul khuruji ilal masjid. Sebetulnya diawali dengan adabul duhul, hila, dan seterusnya itu. Tapi saya lewati karena bapak-bapak sudah bisa, insya Allah. Ada wudu, ada mandi, dan lain-lain disampaikan oleh Pak Arifin Purba sampai 2 kali kalau tidak salah ya. Ini juga saya ambil poin-poinnya, tidak total baca ya. Adabul khuruj ilal masjid, adab keluar menuju masjid. Fa idza faragta min taharatika fasolli bi baitika rakaataini. Nah, kalau ini sesuai dengan sunnah sahih ya. Apabila kamu sudah selesai wudu atau mandi di rumah ya, fasolli fi baitika, maka ini kalau mungkin salatlah 2 rakaat di rumahmu. Itu sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kan isi ada ingkanal fajru qad tala'a, kalau memang waktu subuh sudah masuk atau kalau memang sudah adzan. Dibuat setelan adzan qomat subuh agak panjang. Ini sengaja mengikuti di Mekah juga, di Madinah lebih panjang waktu jeda dari adzan ke qomat. Mengingat mungkin ada yang mandi, wudu di rumah, jalan, supaya dapat sholat subuh sampai ditunggu agak lama, supaya dapat subuh, supaya jangan ketinggalan. Dan sholat subuh itu rakaatnya, bacaannya lebih panjang dari yang lain. Itu juga supaya orang yang terlambat masih bisa ikut. Sebetulnya sengajain itu ya, lumayan. Kalau yang masih jalan di ujung sana masih keburu itu sampai sini. Kalau dipanjangin sampai 2 halaman, 2 halaman tadi itu ya. Nah, seukuran itu. Jadi ini kalau bisa itu begitu. Yang dekat rumahnya ada adzan, wudu di rumah, ya kan, sebelum subuh juga sudah, insya Allah sudah bangun. Kemudian sholat 2 rakaat itu di rumah. Itu bagi yang dekat saja di sini. Pak Rubani bisa, saya bisa sebenarnya. Yang lain-lain, yang dekat-dekat itu bisa sholat qobliyah subuhnya di rumah. Tapi jangan dipahami nggak boleh di masjid, nggak begitu juga. Ini hanya afdal. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasulullah selalu melakukan hal demikian. Summa tawajjaha ilal masjid, kemudian berangkatlah menuju masjid. Wala tada' as-salata fil jama'ati la siyama subha. Janganlah sekali-kali meninggalkan sholat berjamaah, terutama sholat subuh. Fa sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fardhi bi 27 darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Ini hadis sahih ya. Fa in kunta tatasahalu fi misli hadzal ribhi, seandainya engkau tatasahalu, meremehkan, menganggap remeh, menganggap enteng,
fi misli hadzal ribh, kepada persoalan laba. Laba itu ganjaran lah di sini, keuntungan. Kalau kamu menganggap remeh tentang keuntungan ini, ribah itu kalau di surat Al-Baqarah, fama robihat tijaratuhum, robihat itu masdarnya ribahun. Kalau robihat itu fiil, kalau ribhun itu masdar, fiil madhi. Robihat, robiha, tijaratuhum itu fiil madhi, sikohnya itu. Kalau ribahun itu masdar. Jadi kadang-kadang orang ada yang robihat tahu artinya, tapi pas ribhun nggak tahu, padahal kan akar katanya sama. Itu hanya bisa kalau kita mengetahui sorof, ya, ilmu sorof. Jadi kalau Anda meremehkan tentang keuntungan ini, fa ayyu faidatin laka fi talabil ilmi, apa gunanya Anda talab ilmu? Apa gunanya, katanya, apa faedahnya buat Anda talab ilmu itu? Kalau qobliyah subuh aja, kalau jamaah salat berjamaah aja kita berat. Wa inna ma samratul ilmi al-amal bihi, al-amalu bihi. Karena sesungguhnya buah dari ilmu adalah beramal dengan ilmu itu. Beramal dengan ilmu itu. Fa idza sa'aita ilal masjid famshi ala hainatin wa tu'addatin wa sakinatin wa la ta'jal. Kalau kamu berjalan menuju masjid, maka berjalanlah dengan tenang, tidak terburu-buru. Sakinah juga tenang juga sama, wala ta'jal sama, itu maknanya. Tidak, jangan tergesa-gesa. Tapi bukan nyantai pelaya-pelaya, tenang, mantap, serius. Nah, itu yang dimaksud. Kan ada ayat lain yang mengisyaratkan itu, tapi itu isyarat saja sih sebetulnya. Wasari'u ila magfiratin, bergegaslah kamu menuju ampunan Allah. Nah, ini dipahami sebagian ulama, mendatangi masjid itu harus mantap. Ya, saya kira yang paling pas itu ya tenang tetapi tidak terlampau nyantai juga, mantap lah begitu. Waqul fi tariqik, dan bacalah ketika berada di jalan ini. Nah, ini masalah hafalannya ya. Tidak harus juga sih. Doa menuju masjid itu bagus sebetulnya, enak, mudah dihafal. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi waj'al fi sam'i nuran wa fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran wa min tahti wa min fawqi nuran wa min tahti nuran. Ini nuron. Kalau tidak bisa Arabnya gampang ini, Pak. Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya. Dari sini, di hatiku cahaya, lidahku bercahaya, di pendengaranku cahaya, penglihatanku cahaya. Kan gampang, tinggal nyebutin anggota kita dengan cahaya. Jadikan hatiku bercahaya, lidahku bercahaya, telingaku bercahaya. Paling tidak dalam hati itu tidak bahasa Arabnya juga tidak apa-apa. Belakangku cahaya, depanku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya. Berikan aku cahaya, itu pamungkasnya. Allahumma a'tini nuran, ya Allah berilah aku cahaya. Itu kalau ini doa yang asing baru saya tidak sampaikan. Kalau yang tadi kan mudah, Pak, meskipun tidak hafal Arabnya. Adabu dukhulil masjid, bisa satu lagi ini. Ada masuk masjid sekarang.
Tadi keluar masjid, sekarang masuk. Keluar rumah menuju masjid sebetulnya. Fa idza aradta dukhula ilal masjid faqaddim rijlakal yumna wa qul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatika. Jadi ada baca salawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak seperti di buku ini boleh, karena di buku lain tidak sama seperti ini. Ini kan variasi-variasi aja. Setelah salawat di sini ada sampai washabihi wasallim. Allahumma ighfirli dzunubi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatku. Nah, yang diajarkan ke anak-anak kan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ujungnya itu. Nah, itu kan ke anak-anak ini. Kalau kita paling tidak sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Boleh juga sih kalau ada stiker ditempel sedikit di sini. Tapi tidak terlalu mencolok supaya indah. Nah, itu warnanya hijau tuh, stiker yang warnanya hijau sedikit aja kali mungkin. Pak Agung boleh. Allahumma ftah li abwaaba rahmatika, banyak. Wa mahma ra'aita, nah ini yang harus diperhatikan ini. Wa mahma ra'aita fil masjid man yabi'u aw yabta faqul la arbahallahu tijaratak. Wa idza ra'aita fi man yanshudu dalatan faqul la raddallahu alaika dalatak. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali kita ngaji fikih ya. Ketika kamu melihat fil masjid, di masjid, ketika kamu di masjid melihat apa? Melihat orang yang jual beli, ya insya Allah nggak ada, ini jarang lah ya. Fil masjid ada orang yang jual beli, ada yang jual beli transaksi gitu. Makanya kalau Ustadz jual buku jangan di masjid, di luar masjid. Harus ditegur juga kalau seandainya ada yang begitu menawarkan apa buku. Jangan ditawarkan di masjid. Iya, saya nggak tahu kalau kebab boleh kayak diumumkan doang. Ini sebaiknya di luar saja dengan tulisan. Wa idza ra'aita fihi man yanshudu dalat. Jadi yang kalau ada masuk masjid itu ada orang yang nawarin barang, ada orang yang jual dan beli itu, maka bilanglah kepada dia katanya. Fakul, bilang sama dia la arbahallah tijaratak. Semoga Allah tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Semoga Allah tidak memberi keuntungan kepada perniagaan. Itu doa buruk untuk orang yang berjual beli di masjid. Tapi ini tidak sampai haram. Tidak sampai haram, cuma didoakan seperti itu minimal jatuhnya makruh. La arbahallah. Tapi mungkin orang Salafi mengatakan haram nih kalau di Salafi. Wa idza ra'aita fihi man yanshudu dolatan faqul. Nah, ini juga di Pak Agung. Kalau kamu melihat di masjid itu orang cari-cari barang. Cari-cari barang di masjid. Cari-cari barang yang hilang ke masjid. Bilang sama dia, la raddallahu alaika dhalatak. Semoga Allah tidak mengembalikan kepadamu barang hilangmu. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa solusinya? Bikin lemari dari kaca di luar. Itu kalau ke jalan kilometer berapa tuh, setiap masjid yang tol Cipularang Bandung sini, coba ke masjid coba. Pasti banyak itu, ada jam tangan, ada segala macam. Yang paling banyak itu kacamata. Waduh, berjejer itu.
nggak ada yang ambil, ada jaket, ada apa itu. Saya juga pernah ketinggalan jaket di Masjid At-Ta'awun itu. Tapi pas kesana lagi karena udah kelamaan, udah nggak ada sih. Nah itu bisa diatur sedemikian rupa supaya ini. Tapi insya Allah kita tidak akan menemukanlah orang yang menjual beli di masjid zakat ini, dan tidak ada orang yang nyari-nyari barang. Kalau nyari barang yang tidak ke masjid, kalau panitianya keluar, tanya aja ke keluarnya. Kalau kita menemukan ya ambil, taruh di tempat khusus. Nanti kalau ada orang yang nyari, tapi bukan nyarinya ke masjid, ya gimana ya? Ya itu tadi ditaruh di luar. Fa idza dakhaltal masjida fala tajlis hatta tusalli rak'ataini tahiyyah. Apabila kamu masuk ke masjid, janganlah kamu duduk terlebih dahulu sampai kamu melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah sekarang bagaimana kalau fa'ilam takun ala taharatin aw lam turid fi'laha? Kalau masuk masjid itu bukan waktu sholat, kemudian nggak punya wudu masuk masjid itu. Kayak orang-orang yang kerja di sini kan nggak mungkin selamanya punya wudu itu. Minimal baca katanya kafatka sebagai pengganti itu, cukuplah membaca al-baqiyatus sholihah, membaca al-baqiyah sholihah salasan. Apa baqiyah sholihah itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu aja. Jadi kalau tidak sempat ke masjid, udah nggak wudu, nggak ada, dan memang bukan waktu sholat, nggak niat untuk sholat tapi untuk keperluan lain, cukuplah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fa in lam takun shallaita fi baitika rak'atail fajri fayujziaka adauhuma anit tahiyyah. Nah, ada begini, ini pilihan. Kalau kamu tidak sempat sholat di rumah qobliyah subuh 2 rakaat, gak sempat di rumah nih, lalu datang ke masjid, ada orang tanya tahiyatul masjid dulu atau qobliyah dulu. Nah, ini ada dua versi di sini. Kalau waktunya banyak, tahiyatul masjid la iyo, qobliyah subuh la iyo. Kalau sempat. Bagaimana kalau tidak sempat? Waktunya cuma 3 menit. Mana? Apa tahiyatul masjid, apa 2 rakaat qobliyah subuh? Nah, itu kan begitu. Jadi fayujzi'aka, cukuplah Anda ada uha anit tahiyyah. Cukuplah Anda menunaikan keduanya itu anit tahiyyah, tahiyatul masjid. Tapi ini salah satu versi ya Pak. Kalau saya, kalau cuma waktu 3 menit, itu saya qobliyah subuh atau qobliyah duhur. Karena tahiyatul masjid itu sudah include di situ. Sebetulnya kalau kita masuk ke sini masjid lalu sholat qobliyah subuh, itu udah include tahiyatul masjid. Seperti itu pula qobliyah duhur, qobliyah yang lainnya. Ya. Atau dipilih di sini tahiyatul masjid, qobliyah subuh sudah include di situ. Itu ini yang begini-begini adalah variasi, tidak ketentuan harus kekeh gitu, harga mati enggak begitu. Ini yang begini-begini itu yang mudah, harus dipermudah dan jangan terlalu dipersulit, dipersoalkan. Sempatnya 2 rakaat ya ambillah tahiyatul masjidnya atau qobliyah tertentunya. Saya pilih qobliyahnya biasanya. Jadi enggak baku bener gitu ini. Fa idza faragta min ar-rak'ataini fanwi al-i'tikaf. Kalau Anda sudah selesai 2 rakaat, apakah tahiyatul masjid misalkan belum adzan masuk, sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum asar masuk, lalu tahiyatul masjid, apa yang harus kita lakukan? Fanwi
niatkan al-i'tikaf meskipun hanya sebentar ya. Niatkan i'tikaf, wad'u bima da'a bihi Rasulullah. Berdoalah dengan doa-doa yang Rasulullah ajarkan ba'da rakaatainil fajri, setelah 2 rakaat fajar itu banyaklah berdoa. Banyak doanya itu Pak, lumayan Pak. Banyak itu. Jadi banyak pilihan-pilihan dari Rasulullah, doanya macam-macam. Allahumma inni as'aluka imanan kholisan daiman yubashiruka qalbi, dan seterusnya. Ada banyak. Saya milih satu saja. Itu salah satu pilihannya. Di doa-doanya banyak, ini tidak disampaikan ya hari ini. Mungkin cukupkan saja sampai sini. Nah, nanti selalu disambung pada pertemuan berikutnya. Disampaikan kepada apa? Kalau sudah masuk masjid, sudah tahiyatul masjid, maka berusaha berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah di sini. Kalau tidak banyak hafal doa-doanya, doalah dengan doa bahasa kita sendiri sesuai dengan keperluan sendiri. Intinya berdoa. Dan alhamdulillah ini sudah tradisi, sudah menjadi biasa di kalangan kita. Sudah pada tahun kalau setelah adzan itu rata-rata orang berdoa rata-rata. Seandainya tidak bisa berdoa panjang-panjang, mungkin istighfar juga sesuai keperluan kita. Saya ini pengennya istighfar boleh. Atau yang tadi yang baqiyatus sholihah. Istilahnya baqiyatus sholihah. Ayatnya begini sih. Ma indakum yanfaddu, apa yang ada pada diri kamu, pada tangan kamu akan musnah. Tetapi yang ada di sisi Allah akan abadi selamanya. Wal baqiyatus sholihat, sedangkan al baqiyah sholihat itu akan abadi. Itu amal-amal soleh. Itu disebut baqiyatus sholihah itu 4 kalimat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi